Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Mufti Al-Farawi. Tinjauan langsung sarana prasarana calon prodi pendidikan dokter UNESA oleh Konsil Kedokteran Indonesia. FGD implementasi PTNBH bersama Rektor Institut Pertanian Bogor, upaya percepatan transformasi UNESA PTNBH. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Usai lakukan pertemuan pada visitasi kelayakan FK UNESA di lantai 9 Gedung Fakultas Kedokteran UNESA, Konsil Kedokteran Indonesia tinjau langsung sarana prasarana calon prodi pendidikan dokter UNESA yang nantinya akan digunakan sebagai wahana pendidikan mahasiswa kedokteran UNESA di 3 lokasi, yaitu Puskesmas Jabon Sidoarjo, Puskesmas Taman Sidoarjo, dan Rumah Sakit Pendidikan RSUD Bakti Dharma Husada Surabaya pada 28 April 2023. Usai dilakukan opening ceremony visitasi kelayakan calon prodi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran UNESA yang berisi tentang diskusi dan verifikasi dokumen standar pendirian prodi pendidikan dokter, Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI didampingi rektor dan tim task force FK UNESA lakukan tinjauan lapangan sarana prasarana calon prodi pendidikan dokter yang nantinya akan digunakan sebagai wahana pendidikan sebagai salah satu syarat pendirian prodi pendidikan dokter. Lokasi pertama tinjauan lapangan KKI adalah Puskesmas Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Rombongan visitasi disambut dengan penampilan dari karyawan Puskesmas Jabon dan pemaparan Kepala Puskesmas Jabon. Dipilihnya Puskesmas Jabon ini sudah melalui tahapan screening seperti status telah terakreditasi paripurna. Selain melihat langsung lokasi dan sarana prasarana Puskesmas Jabon, KKI menyampaikan bahwa Puskesmas Jabon, Kabupaten Sidoarjo layak untuk dijadikan wahana pendidikan koas Fakultas Kedokteran UNESA dan memberikan beberapa rekomendasi sebagai bahan perbaikan. Insya Allah Puskesmas Jabon sudah siap ya, karena Puskesmas Jabon ini sudah terakreditasi paripurna. Jadi seperti disampaikan oleh KKI tadi, tim dari KKI bahwa kalau Puskesmas itu sudah paripurna berarti sudah pasti siap untuk sebagai wahana pendidikan. Meski sempat diguyur hujan deras, rombongan tetap melanjutkan tinjauan ke lokasi kedua, yakni Puskesmas Taman, Kabupaten Sidoarjo. Rombongan dari UNESA dan tim KKI kali ini didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Feni Apridawati, SKM Mkes. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa unsur kesehatan harus ada di layanan primer untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini adalah salah satu visi misi Pak Bupati yang sangat linier, karena Pak Bupati itu mengharapkan bahwa Sidoarjo itu lebih pada upaya-upaya preventif dan promotif. Dan memang derajat kesehatan masyarakat itu 70% ditentukan dari lingkungan dan lifestyle atau perilaku. Sehingga sangat tepat manakala public health itu menjadi fokus dari UNESA dan insya Allah akan kami dukung sepenuhnya. Dan kesiapan Puskesmas baik Taman maupun Jabon insya Allah 100% akan mendukung terbentuknya FK UNESA. Kepala Puskesmas Taman, Kabupaten Sidoarjo, Dr. Inensa Khairul Harap MH, menyampaikan sangat bangga dengan didirikannya Fakultas Kedokteran UNESA dan berharap bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan derajat pendidikan dari sektor kesehatan, serta menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan kompeten. Saya sangat support sekali apabila UNESA membuka Fakultas Kedokteran dan saya sangat support apabila Puskesmas Taman dijadikan wahana untuk menggembleng dokter-dokter muda mereka menjadi dokter yang berkualitas. Rumah Sakit Pendidikan RSUD Bakti Dharma Husada Surabaya menjadi lokasi terakhir tinjauan lapangan KKI. RSUD BDH juga menyatakan kesediaannya dan mendukung penuh dalam pendirian program studi pendidikan dokter di UNESA. Setelah melaksanakan tinjauan lapangan di 3 lokasi yang berbeda, tim KKI memberikan rekomendasi dan berdiskusi perihal hasil temuan di lapangan bersama tim task force Fakultas Kedokteran UNESA. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama. Dengan dibukanya Fakultas Kedokteran di UNESA, diharapkan dapat mengatasi kelangkaan dokter di Indonesia.
Dari Surabaya, Tia Eser dan Fitriyanto Wahyu melaporkan. Peringati Hari Pendidikan Nasional Indonesia tahun 2023, Universitas Negeri Surabaya adakan upacara bersama Sivitas UNESA. Bertema bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar, para peserta upacara kompak mengenakan pakaian adat masing-masing daerah di Indonesia. Melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang dikeluarkan pada 18 April 2023, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 mengambil tema Bergerak Bersama, Semarakan Merdeka Belajar. Untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut, Universitas Negeri Surabaya melaksanakan upacara di lobi Rektorat UNESA pada 2 Mei 2023 yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube KC Media by UNESA. Upacara ini dihadiri oleh pimpinan selingkung UNESA dengan memakai pakaian adat daerah Indonesia. Adanya upacara ini diharapkan agar Sivitas Akademika tetap mengingat sejarah dan pentingnya pendidikan di Indonesia. Merdeka Belajar merupakan salah satu program pendidikan yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk mendorong kebebasan individu dalam menentukan arah pendidikan dengan berbagai program yang disediakan. Wakil Rektor Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Alumni UNESA, Profesor Dr. Matlazim MSI berharap agar mahasiswa dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan dan peluang yang ada dalam program Merdeka Belajar. Harapan untuk pendidikan di Indonesia adalah mewujudkan rakyat Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bisa memberikan kesempatan kepada anak didik untuk selalu mengembangkan diri ya. Secara sadar para mahasiswa, para siswa secara sadar bahwa belajar itu adalah kebutuhan dari mereka, bukan kebutuhan guru atau dosennya atau orang tuanya. Bukan kebutuhan pemerintah, tetapi ini adalah kebutuhan untuk diri siswa dan mahasiswanya. Kegiatan upacara dilakukan dengan hikmat oleh para petinggi dan dosen UNESA. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan dengan memberikan penghargaan setia lencana kepada dosen yang telah mengabdi selama 10, 20, 30 tahun kepada pendidikan di Indonesia. Adanya peringatan Hari Pendidikan Nasional diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh sivitas akademika lebih aktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Rektor Institut Pertanian Bogor Profesor Arif Satria bagikan wawasan dan pengalaman IPB sebagai kampus PTNBH berprestasi dalam FGD implementasi PTNBH di UNESA. Selain membahas terkait peningkatan riset dan inovasi, pengembangan pola pikir sivitas akademika ke arah technopreneurship dan sociopreneurship perlu dilakukan untuk mewujudkan ekosistem kampus yang unggul. Penguatan UNESA sebagai kampus PTNBH yang unggul dalam bidang riset dan inovasi terus-menerus dilakukan. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, UNESA menggelar fokus group discussion implementasi PTNBH bersama Rektor Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Arif Satria, SPMSI, pada 2 Mei 2023. Kegiatan bertempat di Auditorium Lantai 11 Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan, diikuti jajaran pimpinan Sivitas Akademika UNESA. Sebagai perguruan tinggi negeri yang sudah berpengalaman dalam mengimplementasikan PTNBH, IPB menjadi mentor yang tepat bagi UNESA untuk mewujudkan target sebagai pusat ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni, dan disabilitas. Persamaan visi dan perubahan pola pikir perlu segera dilaksanakan oleh semua elemen yang ada di UNESA. Melalui sambutannya, Rektor UNESA Cak Hasan menekankan pentingnya kerjasama antar unit untuk mengembangkan UNESA sebagai kampus PTNBH. Dan yang tidak kalah penting, yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan keberlanjutan UNESA PTNBH adalah kita harus bisa bersama untuk bekerja sama. Karena seringkali kita bisa bekerja, tetapi ketika harus bekerja sama, kita mengalami kesulitan-kesulitan. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Profesor Arif Satria. Dalam paparannya, dijelaskan terkait ekosistem inovasi dan strategi IPB menyelesaikan tantangan global yang dihadapi dalam proses pengimplementasian PTNBH. Untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, perlu adanya visi jangka panjang yang jelas dan berdampak global bagi seluruh elemen masyarakat.
Ya, saya senang sekali merasa terhormat mendapat undangan dari Cak Hasan, sahabat saya yang mengundang untuk saling belajar. Tentu kami ada di IPB juga harus belajar dari UNESA, ya UNESA juga belajar dari IPB, dan hari ini kita bicara tentang ekosistem inovasi. Karena perguruan tinggi ke depan mau nggak mau harus fokus pada bagaimana menghasilkan inovasi dan kemudian mendaya-gunakan inovasi untuk konteks pertumbuhan industri maupun pengembangan masyarakat. Sehingga hari ini kita sharing tentang pengalaman IPB seperti apa, dan tentu saya pun juga akan terus belajar dari siapapun termasuk dari UNESA ini. Karena saya yakin UNESA akan menjadi perguruan tinggi yang luar biasa di Jawa Timur. Semoga-moga terus satu langkah depan. Usai pemaparan materi, para peserta tampak antusias menggali pengalaman melalui sesi tanya jawab. Beragam pertanyaan diajukan dengan harapan mampu menjadi acuan UNESA dalam mengimplementasikan PTNBH dengan baik. Kegiatan diakhiri dengan pemberian cenderamata dan sesi foto bersama seluruh jajaran pimpinan UNESA dengan Rektor IPB. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Sulfaili Yahya melaporkan. Masih dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah, UNESA lakukan kunjungan silaturahmi ke Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kiai Haji Agus Ali Masyuri atau Gus Ali. Semarak Idul Fitri belum usai. Pada 28 April 2023, UNESA pun memanfaatkan momen ini untuk merajut tali silaturahmi dengan pimpinan sekaligus pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat, yaitu Kiai Haji Agus Ali Masyuri atau yang dikenal dengan sebutan Gus Ali. Gus Ali merupakan seorang ulama yang berasal dari daerah Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Sosok Gus Ali tak asing bagi sivitas akademika UNESA karena dalam beberapa kesempatan, Gus Ali kerap memberikan tausiah atau kajian agama di UNESA. Kunjungan silaturahmi kali ini, Rektor UNESA didampingi Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Dr. Dwi Cahyo Kartiko SPD MKes, Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Endang Sriwayuni MKes, beserta beberapa pimpinan lembaga di lingkungan UNESA dan rombongan Konsil Kedokteran Indonesia. Dengan hangat, Gus Ali berbincang santai dan mempersilakan Rektor UNESA dan tamu lainnya menikmati suguhan kue lebaran. Dalam kesempatan ini pula, Gus Ali menyampaikan perihal mengukur kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu dengan mengetahui jumlah perpustakaan, minat baca masyarakat, dan literasi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga UNESA tetap jaya, kokoh spiritual, mapan intelektual, mapan finansial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Fitri menjadi momen tepat untuk merajut kembali silaturahmi. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Fitrianta Wahyu melaporkan. Rajut kembali tali silaturahmi antara sivitas akademika. UNESA gelar halal bihalal yang berlangsung meriah di Geraha UNESA pada 4 Mei 2023. Kegiatan halal bihalal ini menghadirkan Kiai Haji Agus Ali Masyuri atau Gus Ali, pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo, untuk memberikan tausiah kepada sivitas akademika UNESA. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berlangsung di Geraha UNESA hari ini Kamis 4 Mei 2023, kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya bagi sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya. Dan yang sangat spesial, hari ini hadir sebagai penceramah yaitu Kiai Haji Agus Ali Masyuri atau Gus Ali, dan kali ini tausiahnya mengambil tema menggapai kemuliaan Syawal. Bagaimana informasi selengkapnya? Ikuti liputan berikut ini. 1068 dosen dan 600 tendik di lingkung UNESA berkumpul membaur hadiri halal bihalal yang digelar Universitas Negeri Surabaya. Momentum ini menjadi kesempatan sivitas akademika UNESA untuk berjumpa tangan secara langsung, seraya berucap selamat Hari Raya Idul Fitri dan bermohon maaf satu sama lain. Hari ini pimpinan UNESA, Pak Rektor, Ketua MWA, Ketua SAU melapangkan hati, melapangkan diri untuk memohon maaf kepada semua sivitas akademika setelah melaksanakan ibadah
bulan Ramadan. Harapannya adalah dengan halal bihalal ini kita kembali ke fitrah lagi, kembali menjadi suci dan memenuhi kemudian hati dan semangat itu dengan semangat untuk menuju UNESA kepada kejayaannya. Pada puncak acara, Kiai Haji Agus Ali Masyuri atau Gus Ali selaku pengasuh Ponpes Progresif Bumi Sholawat memberikan tausiah tentang pentingnya silaturahmi yang bisa membawa kebahagiaan, salah satunya bertemu sanak keluarga. Jadi halal bihalal itu adalah khazanah kekayaan umat Islam Indonesia. Yang penekanannya adalah saling memaafkan. Saling memaafkan. Sebagai penyemangat sivitas akademika yang hadir dalam acara halal bihalal, berbagai macam hadiah disiapkan sebagai door prize, mulai dari paket sembako, peralatan rumah tangga, sepeda lipat, hingga hadiah utama berupa laptop yang diserahkan melalui undian. Beberapa hadiah hiburan mendapat support dari bank rekanan, yaitu BTN, BNI, dan Bank Jatim. Penampilan redaktor band dan Kampret Music sebagai pengisi acara menambah keseruan gelaran halal bihalal. Tampak semua yang hadir di Geraha UNESA berbahagia. Sivitas Akademika UNESA tidak melewatkan momen berfoto bersama, saling bertegur sapa dan bersenda gurau sambil menikmati hidangan yang disajikan oleh Granesa Catering dan Kanvanesa Kantin Vokasi UNESA. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, kegiatan halal bihalal di Geraha UNESA, dan kali ini suasana juga cukup meriah. Dari Geraha UNESA, Tia Ezar dan Fikri Fadli melaporkan. Perkuat silaturahmi, satukan niat dan langkah mewujudkan UNESA satu langkah di depan. Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA, gelar halal bihalal yang diikuti oleh Sivitas Akademika dan Purna Tugas UNESA. Acara tersebut juga sebagai simbol soft launching bulan pendidikan yang akan dilaksanakan pada Mei hingga Juni mendatang. Keluarga besar Sivitas Akademika dan Purna Tugas Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA menggelar halal bihalal dengan tema Sucikan Hati, Kokohkan Silaturahim, Wujudkan FIP Handal. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertepatan pada Hari Pendidikan di Pendopo Ki Hajar Dewantara FIP UNESA Kampus Lidah Wetan. Lantunan ayat suci Al-Quran mengawali jalannya kegiatan halal bihalal, lalu dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pelaksana Dr. Mufarihul Hazin MPD dan Dekan FIP UNESA Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MSI. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu membangun tali persaudaraan antar akademisi untuk berjuang bersama dan mengabdi di FIP UNESA. Jadi memang makna yang tersirat di balik ini semua adalah kami keluarga besar Fakultas Ilmu Pendidikan itu ingin kemudian mengkokohkan silaturahim kami dengan halal bihalal ini. Dengan tujuan FIP itu punya tagline handal. Nah, dari forum halal bihalal inilah kemudian terjalin silaturahim. Kalau silaturahimnya sudah kuat, maka persahabatan, kekeluargaannya kuat, maka akan mudah untuk mewujudkan FIP handal itu. Pada kesempatan yang sama, dilakukan soft launching bulan pendidikan oleh Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketata Laksanaan Keuangan Sumber Daya dan Usaha, Dr. Bahtiar Saiful Bakhri MPD, dan jajaran pimpinan FIP UNESA guna membuka rangkaian kegiatan bulan pendidikan yang nantinya akan dilaksanakan pada 2 Mei hingga 10 Juni 2023. Berbagai kegiatan mulai dari seminar, kuliah umum, lomba, hingga pemecahan muri akan meramaikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA selama 1 bulan mendatang. Untuk rangkaiannya sendiri ini kegiatannya itu dibungkus ada kegiatan akademik, ada kegiatan yang non-akademik. Saya jelaskan satu-satu ya. Untuk yang kegiatan akademik ini dimulai dari kuliah umum begitu, kemudian juga ada seminar untuk nasional, ada seminar untuk internasional, dan ini pesertanya mulai dari mahasiswa kita dan juga mahasiswa dari kampus lain, jadi general gitu. Kemudian kalau yang non akademik ini ada beberapa lomba-lomba yang diselenggarakan oleh adik-adik mahasiswa. Ini juga sama diikuti oleh mahasiswa kita dan di luar kita. Nah, untuk perlombaannya sendiri ada 17 kurang lebih. Kemudian itu dilaksanakan ada yang hybrid memang. Acara diakhiri dengan berjabat tangan dan ramah tamah antara Sivitas dan Purna Tugas FIP UNESA, diiringi lantunan lagu dari Zelda Maharani, mahasiswi disabilitas Universitas Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Tambang Waskito melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Jendela Unesa kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Alfarobi. Tetap sehat. Sampai jumpa.